Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 2 Tamalabea yang sedang hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berada di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan tasbih kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan untuk hadir pada hari ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif. Saya tahu Bapak Ibu Guru hari ini sangat sibuk karena kita sudah berada di penghujung semester tahun 2024. Saya tahu Bapak Ibu disibukkan dengan pembuatan soal, tapi sekali lagi terima kasih karena masih menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini yang tadi saya katakan itu bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi syukur alhamdulillah saya bisa berada di sini atas support tak semua Bapak Ibu, dukungan tak semua sehingga saya bisa berada di sini. Alhamdulillah sudah kurang lebih 3 bulan saya menjalani program guru penggerak ini, dan insya Allah 3 bulan ke depan itu selesai. Jadi saya minta tolong dukungan tak kerjasama tak semua dalam kegiatan saya ini. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu, ya, tapi maksud saya berada di sini itu ingin sharing, ingin berbagi informasi atas apa yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Oke, baiklah kita langsung saja masuk pada slide. Bapak Ibu bisa lihat semua di slide. Di sini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu melihat atau mendengar kata-kata budaya positif, apa yang ada di benak atau pikiran Bapak? Apa Bu? Iya, kebiasaan yang baik, kebiasaan siswa atau murid kita yang baik. Jadi di sini ada kata positif. Apalagi selain kegiatan yang baik-baik, hal-hal yang baik yang ada di benak Bapak ketika mendengar kata budaya positif. Berjabat tangan. Apalagi Bu? Salam. Iya, disiplin, salam. Iya, jadi apa yang dikatakan Bapak Ibu itu betul sekali, bahwa budaya positif itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Seperti itu. Jadi coba kita lihat di slide tadi. Ya, jadi budaya positif yang dimaksud di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi perwujudan dari nilai-nilai atau kebudayaan ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan. Ya, tidak bisa diciptakan secara instan seperti kita membuat mie. Contohnya seperti itu, tidak gampang, ya. Jadi dalam penerapan budaya positif di sekolah itu diperlukan yang namanya tuntunan ataupun tauladan dari kita sebagai seorang guru. Jadi kita dulu jadi contohnya. Jadi konsep utama bagi budaya positif itu ada 6 bagian. Ada 6 part di sini, konsep utama budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua ada namanya disiplin positif. Ada lagi kata-kata positif di sini. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keempat posisi kontrol guru. Apalagi disiplin positif. Ya. Apalagi
Kebutuhan dasar manusia. Nah, baiklah. Jadi Bapak Ibu, untuk beberapa menit ke depan ini yang akan kita diskusikan, ini akan kita bahas. Oke, baik. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lihat. Oke. Jadi apa itu pembelajaran paradigma baru? Ya, pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang merupakan ataupun dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pernah didengar semua kata diferensiasi kan? Atau mungkin sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Ya? Iya, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Iya, betul sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik kita. Oke, kita masuk yang kedua, disiplin positif. Nah, apa itu arti disiplin? Ada yang tahu apa arti dari disiplin? Kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di belakang? Mematuhi peraturan. Iya, betul sekali. Sikap, ya, apalagi sikap tanggung jawab. Apalagi ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, ya, fokusnya pada aturan. Coba kita lihat apa itu sebenarnya disiplin positif. Iya. Jadi dalam budaya kita, ya, jadi dalam budaya kita sesuatu yang kita lakukan pada orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Itu yang ada di masyarakat kita. Tadi berupa aturan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sebenarnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, harus disiplin. Kalau kita terlambat datang ke sekolah pasti dihukum. Ini katanya pasti berhubungan dengan kata disiplin. Jadi terkadang kita tidak nyaman dalam melakukan kata-kata disiplin ini. Jadi di belakang itu disiplin itu berarti ketidaknyamanan. Padahal bukan itu Bapak Ibu. Coba kita lihat. Jadi Bapak pendidikan kita, siapa lagi Bapak pendidikan kita? Iya, pasti tahu semua, tidak ada yang tidak tahu ini. Jadi Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan pasti ada disiplin di situ. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Apa artinya itu self disiplin? Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini katanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, ya. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi inti dari apa yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, bahwa kalau kita sudah merdeka, pasti di dalam kata kemerdekaan itu ada disiplin. Jadi seperti itu. Di atas kelihatan ini Bapak Ibu bisa kita baca dulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Siapa di sini yang wali kelas yang pernah menghadapi hal yang seperti ini? Ya, jadi Ibu Ambar ini wali kelasnya si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa si Doni ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini sering memalak temannya yang lain meminta makan siangnya. Banyak nih melapor pada Ibu Ambar. Karena walinya Ibu Ambar yang melapor bahwa si Doni begini kelakuannya. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, ya, apa yang akan
Bapak Ibu lakukan? Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya. Kira-kira apa? Kita ke yang kedua, ya Ibu Jenny? Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya. Menurut saya kalau mengenai masalah Doni itu sepertinya sebagai guru atau sebagai wali kelas kita memberikan pemahaman yang baik tentang kepada teman-teman yang lain bahwa kita akan berpartisipasi atau membantu si Doni ini supaya bukan cuma menghilangkan itu sifat memalangnya, tapi kita merangkul semua siswa untuk berbagi sesama dengan teman yang membutuhkan. Mungkin alasannya Doni ini meminta atau karena dia tidak membawa bekal, karena dia tidak mampu atau bagaimana. Jadi dengan bersama-sama membagi masing-masing makanannya dari semua teman-temannya, kemudian memberikan kepada si Doni untuk kedepannya supaya si Doni itu tidak memalas lagi karena sudah tersedia makanannya untuk dirinya. Mungkin alasannya dia tidak mampu ataupun dia tidak membawa bekal karena dapat seperti itu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Jenny. Iya, bagus sekali apa yang dikatakan. Inti dari yang dikatakan Ibu Jenny bahwa ada kebutuhan dari si Doni ini yang tidak tersampaikan. Ya, ada lagi? Ya, sampai. Sedikit barangkali saya tambahkan, terkadang di kelas seperti yang dialami oleh Ibu Ambar, iya. Terkadang ada anak yang melakukan hal seperti itu hanya sekedar ingin mencari perhatian. Mungkin selama ini dia merasa terkucilkan dari teman-temannya sehingga dia berbuat seperti itu. Bukan berarti dia dia kelaparan, hanya saja mungkin untuk mencari perhatian. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Jenny tadi. Ada baiknya jika kita punya kasus siswa seperti ini, ya kita rangkul bersama-sama. Artinya jika di dalam kelas itu ada timbul rasa kekeluargaan, ya kita menyadari bahwa kita itu satu. Saya kira ketentraman itu tidak akan segera terwujud. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk Ibu Hanifah. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Hanifah. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Hanifah dan Ibu Jenny itu betul sekali. Ada sesuatu yang ada di diri Doni ini yang tidak tersampaikan. Oke, kita lanjut ya. Ini. Jadi setelah kita melihat kasus Doni, kita melihat dulu bahwa sebenarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, ada 5 kebutuhan tak untuk hidup di dunia ini. Bukan cuma Doni saja, kita semua. Yang pertama apa itu? Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Ya, kita butuh sebagai seorang manusia, kita butuh kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Ya. Jadi kita butuh juga kebebasan. Kita tidak bisa ditekan sebagai manusia, ya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kita harus bahagia, kita harus happy, kita butuhkan itu. Dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi kita juga butuh yang namanya penguasaan. Bukan cuma penguasaan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri saja dulu. Kita bisa menguasai diri kita itu, seolah sudah bisa kita berjalan dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, saya ajak ibu untuk menonton ini. Ya, oke, menonton. Ada 5 video ini. Ada 5 video bisa kita
untuk video 2 ya. Iya, jadi itulah tadi ada 5 video ya yang sudah Bapak Ibu lihat, sudah Bapak Ibu nonton. Ada 5 video dengan pemeran yang sama, tetapi di sini ada yang berbeda. Ya, ada yang bisa melihat perbedaan dari kelima video ini. Ya, jadi mohon maaf, sound sistemnya tadi kurang kedengaran, mungkin cuma bisa dibaca saja di atas. Tapi dari kelima video ini ada yang berbeda. Iya, ada yang bisa menanggapi. Ibu Mirsa mungkin? Ya. Video 1, kenapa dia di situ? Video kedua, video ketiga, keempat dan kelima. Ya, Ibu Jamila di video 1. Ya. Iya, coba Ibu Alifah. Ya, sedikit saya akan memaparkan isi video yang telah kita tonton bersama tadi. Kalau dari pengamatan saya, kalau video yang pertama itu gurunya membuli siswanya, karena ada beberapa kata kasar yang tepat dilontarkan ya ke siswanya. Nah, kemudian kalau video yang kedua, gurunya di situ sudah agak lembut, tapi masih tetap memberi hukuman kepada siswanya. Iya, karena dia meminta untuk keliling lapangan. Iya, keliling lapangan. Ya, kalau untuk cara yang ketiga, gurunya sudah bersikap lembut. Hanya saja, kalau menurut saya tidak ada penyelesaian masalah, karena dia hanya bertanya tanpa memberikan sikap bagaimana mengatasi keterlambatannya itu. Ya, kalau yang keempat tadi sudah agak bagus juga, tapi lebih bagus yang kelimanya karena diberikan solusi bagaimana cara. Kalau menurut saya cara video kelima paling bagus, karena selain diajari bagaimana tata keramanya berbicara dengan anak dengan sopan, kemudian menanyakan masalahnya bagaimana di rumah dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sekian dari saya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ibu Hanifah. Ya, ada lagi? Ya. Jadi betul sekali Pemirsa, apa yang dikatakan Ibu tadi ini. Ibu Hanifah, betul sekali perbedaan antara video 1, video kedua, ketiga, keempat dan kelima. Kenapa kita menonton 5 video? Ini tujuannya sebenarnya di sini. Kita mau lihat, tadi kan waktu awal itu saya katakan akan ada 6 bagian yang akan kita bahas. Ini bagian yang kelima. Jadi 5 video tadi itu terkait dengan 5 posisi kontrol yang bisa kita atau yang diterapkan seorang guru. Jadi ini menurut Diane Gosling, ada di atas gambarnya, bahwa 5 posisi kontrol guru yang dilakukan biasanya itu yang pertama penghukum. Ya, tadi sudah lihat di video, sudah nampak ada di video pertama tadi bahwa si ibu ini memanggil dan menanyakan, kenapa kamu datang terlambat? Pokoknya tidak ada alasan datang terlambat. Dan dihukum untuk lari ke lapangan. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi di video kedua ini betul-betul gurunya membuat siswanya merasa salah. Sampai-sampai minta maaf kan? Maaf Bu, saya tidak akan melakukan lagi, maaf Bu. Ya. Jadi posisi atau video yang kedua di sini adalah pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Jadi tadi, oke, sebelum kita masuk di restitusi ada namanya keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu sudah mengatakan yang pernah didengar dari bagian-bagian budaya positif itu ada yang keyakinan kelas. Ini hal baru di kurikulum Merdeka ya. Kapan kita membuat keyakinan kelas? Pada saat apa, Bapak Ibu? Nah, pada saat pertemuan
keyakinan kelas itu yang kita lakukan. Kalau kemarin di K13 itu biasanya dikatakan kontrak belajar, ya. Tapi di kurikulum Merdeka dikatakan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini punya semua keyakinan kelas yang mengajar di kelas 7 dan 8. Ya, jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari nilai penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi ini kita sama-sama dengan murid, ya, kita sama-sama dengan murid. Kira-kira keyakinan kelas apa? Contohnya keyakinan kelas yang pernah Bapak Ibu buat di kelas, kata-kata apa? Ya Bu? Ya, ke sekolah tepat waktu. Apalagi keadaan kelas harus bersih. Apalagi Kesepakatan. ucapkan salam ketika masuk ke dalam ruangan. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Jadi ini bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua murid harus memasukkan pendapat tentang keyakinan kelas. Kemudian terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke sebelumnya. Ini yang tadi saya katakan. Ada tadi di posisi manajer membahas tentang restitusi. Ini hal yang baru sebenarnya. Saya juga selama mengikuti program guru penggerak ini, hal yang baru yang saya temukan adalah segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan tadi masalah posisi kontrol manager. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan, ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini pengertian segitiga restitusi oleh Gosen. Kemudian ada lagi pengertiannya, yaitu restitusi juga adalah proses kolaboratif. Kalau kita mendengar kata kolaboratif, yaitu bekerja sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tadi itu di video kelima. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen, ya. Jadi itu pengertian dari restitusi. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa segitiga restitusi di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya, kemudian disiplin positifnya, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi sadari dirinya bahwa dia berbuat salah. Jadi itu inti dari segitiga restitusi. Ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa lihat ada di sini. Video sih sebenarnya cuma tidak kedengaran lagi ini. Ya. Jelas tesnya, ya kita baca saja ya. Oke. Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi yang dilakukan guru dan murid. Saya kita lakukan ketika ada sesuatu masalah.
Jadi mungkin ada mungkin muridnya yang pernah seperti ini curhat sama kita tentang masalahnya di kelas. Ya, jadi itu akhir dari video segitiga restitusi, bahwa segitiga restitusi di situ intinya ada 3. Ya, ada yang tahu dari video tadi bisa menyimpulkan ketiga itu? Oke, Ibu Murni mungkin. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari video yang tadi yang terakhir yang ditampilkan oleh Ibu, kita bisa menarik benang merahnya bahwa ketika anak melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, sebagai orang tua di sekolah kita perlu melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Tadi sudah nampak di video langkah yang ditempuh oleh seorang guru ketika mengambil posisi atau tahapan menstabilkan identitas. Jangan langsung menjudge. Ya, jadi kita kembalikan ke diri kita. Seperti tadi contohnya, oh iya mungkin kamu di sini ada pembelaan. Ya, selanjutnya langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dari tahap ini kita Ya, terima kasih Ibu Murni untuk pertanyaannya dulu. Ya, jadi betul bahwa segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan, ya, kemudian memvalidasi, dan kemudian yang terakhir apa? Menanyakan keyakinannya. Jadi itu tentang segitiga restitusi. Jadi baiklah, dari 6 bagian dari budaya positif, marilah kita bersama-sama Bapak Ibu guru ya menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga sekolah kita ke depannya bisa lebih baik lagi, memiliki peserta didik yang memiliki karakter yang baik, ya, memiliki karakter yang baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.